Apa jadinya ketika tubuh dijadikan kurikulum ekspresi, tapi tanpa pelajaran logika, ketika harga diri direkam dalam frame 15 detik, lalu dibarter dengan validasi dari orang asing, yang bahkan tak tahu nama belakangmu. Dan yang lebih getir, ketika ini semua dianggap budaya, padahal hanya residu dari algoritma yang telah kehilangan empati, Chico Blade bertanya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membongkar, karena data berkata jujur. Berdasarkan riset data Reportal tahun 2024, lebih dari 71% pengguna media sosial di Asia Tenggara mengunggah konten yang bertujuan meraih atensi, bukan edukasi. Dari jumlah tersebut, 58% menggunakan ekspresi tubuh atau sensualitas sebagai alat utama distribusi konten. Dan dari situ, Statista melaporkan, lebih dari 30% pengguna remaja mengaku terinspirasi melakukan aksi serupa karena viralitas bukan nilai. Inilah era di mana popularitas lebih cepat menular dibandingkan kesadaran. Chico Blade menyebut ini budaya algoritma, di mana yang kalian sebut ekspresi hanyalah reaksi tanpa isi. Lalu mereka berkata, loh ini cuma hiburan. Salahnya di mana? Chico Blade menjawab dengan tajam, salahnya bukan pada goyangan, tapi pada gagalnya berpikir bahwa tubuhmu bukan produk. Dan lebih celaka lagi ketika tubuhmu laku keras, bukan karena kamu berdaya, tapi karena kamu dinikmati. Karena dalam setiap video jogetmu, ada predator yang diam, ada konten kreator bokep yang mengarsipkan, ada pelaku pelecehan yang mendapatkan bahan. Dan kamu masih menyebut ini budaya? Bukan. Ini adalah museum virtual harga diri yang sedang dilelang. Bukan pada balai lelang budaya, tapi di pasar gelap algoritma yang tak pernah minta KTP sebelum mengedarkan citramu. Selamat datang di Dark Web, tempat dirimu jarang menggali, karena terlalu nyaman pada ilusimu dan menganggap kritikan sebagai ancaman. Dampaknya apa? Mari kita gali secara realita dan logika. Dampak pertama, kepribadian. Tumbuh generasi yang mengukur nilai diri dari seberapa banyak dilihat, bukan dari apa yang dipikirkan. Psikolog Dr. Jan Twenge menyebut ini sebagai the narcissism epidemic, di mana ledakan gangguan identitas karena terlalu sering melihat pantulan palsu dari layar, bukan dari proses internal. Kedua, pada keluarga. Banyak orang tua yang justru jadi pemandu konten anaknya secara tidak sadar, ikut joget demi engagement, batas antara pengasuhan dan konten lenyap. Lalu saat anaknya dieksploitasi atau dilecehkan online, mereka menyalahkan dunia, bukan cermin di rumah. Ketiga generasi, kita membiarkan generasi yang seharusnya belajar, justru sibuk memoles estetika. Dan saat mereka dibully atau gagal secara akademik, narasi pembenaran pun muncul, yang penting happy. Padahal yang mereka cari bukan kebahagiaan, tapi pengakuan. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Keempat, musik dan penyanyi. Lagu bukan lagi karya seni, tapi jebakan ritmis untuk mengundang tubuh menari. Banyak musisi yang kini menciptakan lagu dengan gaya menggambarkan sensual, secara terang-terangan, dan menutupinya dengan mengikuti selera Gen Z. Bukan komposisi penuh jiwa. Kelima, live streaming di luar nalar. Perempuan dan remaja menjual waktu dan tubuhnya secara visual demi gift. Bukan karena bodoh, tapi karena terbiasa tidak disadarkan. Serigala tidak perlu berburu jika mangsanya sendiri yang datang menyapa. Keenam, pendidikan. Guru sejati kalah pamor dari guru konten joget. Buku kalah cepat dari scroll. Maka jangan heran jika logika tidak berkembang, karena otak lebih akrab dengan ritme, bukan argumen. Ketujuh, dampak yang menimbulkan oknum untuk mempreteli agama. Ada yang sibuk mengecam pakaian dalam khutbah, tapi membuat umatnya justru jadi objek konten dance challenge. Chico Blade menyebut ini moralisme selektif. Kedelapan, artis dan TV nasional. Viral dijadikan tiket masuk ke layar kaca. Tak peduli dari konten macam apa. Dewan Kesenian Jakarta menyebut 64% acara TV nasional mengandalkan gimmick dan tren viral, bukan prestasi budaya. Kesembilan, pejabat negara. Beberapa politisi menjilat algoritma demi suara. Joget dianggap strategi kampanye. Maka ketika negara lain mengklaim budaya kita hanya bisa bilang miris, padahal kita sendiri yang menjualnya per frame. Ke-10, netizen dan buzzer. Saat narasi kritis muncul, mereka bilang, sopan dong kalau kritik, nggak usah nyinyir. Padahal mereka cuma tak tahan ketika ilusi mereka diganggu. Mereka ingin kita menyentuh luka mereka, tapi harus dengan sarung tangan berlapis emas. Lalu apa solusinya? Bukan menghalalkan segala tindakan, tapi menyaring setiap tindakan, agar sisi manusia sejatimu terlahir, bukan sekedar aksesoris yang digantung. Pertama, bangun literasi visual. Sadari bahwa bukan semua yang indah itu benar, dan bukan semua yang viral itu sehat. Kedua, ajarkan anak tentang martabat. Jangan bangga saat anak berani tampil, tapi ajarkan dia kapan harus tampil dan untuk siapa. Ketiga, jadikan medsos sebagai alat, bukan labirin validasimu yang menyesat tapi marah. Ketika labirinmu hancur dihantam oleh realita, ukur diri dari apa yang dibaca, bukan dari siapa yang menonton. Keempat, kembalikan budaya pada akarnya. Joget adalah ekspresi budaya jika disertai nilai, tapi jika dijadikan alat tukar maka ia hanya produk pasar.
Kelima, bangun ruang kritik yang sehat. Kritik bukan serangan, itu panggilan berpikir. Karena jika kita tak bisa dikritik, kita tak layak berkembang. Semua solusi ini mungkin tampak berat di awal, tapi berat bukan berarti mustahil. Ia hanya menunggu niatmu untuk mulai. Karena perubahan besar tidak dimulai dari kekuatan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilatih secara sadar. Bangsa ini tidak dihancurkan oleh peluru, tapi oleh video berdurasi 15 detik yang terus diremehkan. Martabat bukan hilang karena dijual paksa, tapi karena dibiasakan untuk disukai. Dan saat generasi selanjutnya tumbuh dalam puing ilusi, kita baru sadar, ternyata kita tak sedang joget, tapi sedang mengantarkan generasi pada jurang dengan musik ego yang kita pilih sendiri. Dan jika ingin berkomentar tidak setuju, siapkan argumenmu lengkap dengan data dan narasumber yang sah. Jangan bawa ego, bawa bukti. Jika setuju, jangan ketik setuju seperti algoritma yang lapar validasi. Mulailah pada dirimu sendiri. Uji pikiranmu bukan sekadar ikut suasana. Bagi yang membagikan, jangan hanya demi terlihat bijak di lini masa. Karena di dunia Chico Blade, setiap aksi adalah refleksi. Bukan seperti kreator gimmick yang kalian puja, yang menjual sensasi, bukan substansi. Ini bukan ancaman, ini disiplin berpikir. Karena logika yang tidak dibiasakan akan tumbuh menjadi candu ilusi. Dan jangan harap narasi ini akan menghibur egomu. Karena Chico Blade tidak didesain untuk memuaskan, tapi tajam untuk membongkar. Karena tajam itu perlu agar bisa memisahkan antara budaya dan dagangan, antara martabat dan umpan, antara kamu yang sadar dan kamu yang hanya ingin viral tanpa logika. Salam hormat dari saya, Chico Blade.